Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab pertama, kedudukan dan fungsi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini adalah memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Materi yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi qara'a. Qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan membacanya merupakan ibadah. Diturunkan secara berangsur-angsur dan diriwayatkan secara mutawatir. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya unsur-unsur dalam pengertian Al-Quran adalah: yang pertama, Al-Quran adalah wahyu Allah. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tiga, perantara malaikat Jibril. Empat, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Lima, diturunkan secara berangsur-angsur. Dan yang terakhir adalah diriwayatkan secara mutawatir. Perlu kita ketahui bahwasanya selain Al-Quran, Allah menurunkan beberapa kitab, antara lain Zabur, Taurat, Injil. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran mempunyai nama lain. Di antaranya yang pertama adalah Az-Zikro, yang berarti peringatan. Dua, Al-Huda, petunjuk. Tiga, Al-Kitab. Empat, Al-Furqan atau pembeda. Yang kelima, Asy-Syifa, yang berarti penyembuh. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Yang pertama, fungsi Al-Quran bagi Rasulullah SAW sebagai hujah atau bukti yang kuat atas kenabian dan kerasulannya. Yang kedua, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Fungsi Al-Quran bagi manusia yang pertama adalah Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam berperilaku dalam kehidupan, baik terhadap sesama manusia maupun makhluk lainnya. Dua, sebagai penuntun dan petunjuk manusia dalam meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Tiga, memberikan informasi tentang hal-hal yang tidak dapat dimengerti dengan akal manusia. Sebagai contoh, tentang peristiwa hari kiamat, kehidupan akhirat, surga dan neraka, dan makhluk-makhluk gaib lainnya. 4. Sebagai penjelas ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab para nabi terdahulu.
Selanjutnya, fungsi Al-Quran dalam ranah hukum Islam, yaitu Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Anak-anakku yang berbahagia, materi yang kedua adalah pengertian hadis. Hadis menurut bahasa adalah merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi hadatsa yang berarti baru, peristiwa, perkataan, yang kemudian ditambah lam ta'rif menjadi al-haditsu yang artinya ucapan atau riwayat atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Pengertian hadis secara istilah yaitu al-haditsu huwa ma udhifa lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran au nahwaha. Hadis yaitu segala sesuatu yang mengandung hukum yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan, sikap atau sejenisnya. Pengertian hadis yang lain yaitu hadis adalah segala ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Selanjutnya, fungsi hadis. Fungsi hadis dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi hadis dalam ranah hukum Islam, yaitu hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, hadis sebagai penguat atau mengukuhkan hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran. 2. Sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau mujmal. 3. Sebagai pembatas keumuman Al-Quran. 4. Penjelas suatu ayat yang tidak bisa dilogika. Sebagai contoh, peristiwa Isra Mi'raj. Fungsi hadis yang ketiga adalah fungsi hadis dalam kehidupan manusia. Yang pertama, hadis sebagai petunjuk dan dasar hukum dalam melaksanakan ibadah. 2. Sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik dalam kehidupan beragama, sosial dan bernegara. Selanjutnya, macam-macam hadis. Yang pertama, hadis qudsi, yaitu hadis yang isinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya dengan redaksi Rasulullah sendiri. Yang kedua, hadis qauli, yaitu ucapan-ucapan Rasulullah SAW. 3. Hadis fi'li, hadis yang bersumber dari segala perbuatan Rasulullah SAW. Yang keempat, hadis taqriri, yaitu sikap Rasulullah ketika melihat perbuatan para sahabat. Selanjutnya, beberapa istilah yang berkaitan dengan hadis. Yang pertama, matan hadis, yaitu bunyi atau lafal hadis itu sendiri. 2. Sanad, urutan asal periwayatan hadis. 3. Perawi yang meriwayatkan hadis. 4. Asbabul wurud, sebab-sebab munculnya hadis. Yang kelima, muttafaqun alaih, artinya bahwa hadis itu telah disepakati para ahli hadis tentang kesahihannya. Demikian materi pada kesempatan kali ini.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.